Takdir Allah tak pernah salah. Kadang kita bertanya, kenapa si A meninggal dunia? Padahal si A lebih baik daripada si B. Si B preman, usianya malah panjang. Kenapa Ustadz ini usia sebelum 40 tahun sudah meninggal dunia, malah preman pasar hidup sampai 80 tahun? Mungkin kita bertanya, kenapa si A menikah dengan si B? Padahal si A itu cantik, si B biasa sekali. Kenapa kok tidak menikah dengan si C yang sama-sama cantik dan ganteng? Kenapa si A ini yang jadi pegawai PNS dan lain sebagainya? Kenapa bukan si B? Padahal si B yang butuh pekerjaan. Kenapa si A yang cuman mager, dia udah dapat warisan orang tuanya lebih banyak? Kenapa bukan si B yang membutuhkan pekerjaan? Kenapa dan kenapa? Kenapa jodoh saya kok itu? Padahal saya orangnya cantik, berpendidikan, mungkin ya Bu ya. Kenapa jodoh saya bukan si yang C, bukan si D? Kenapa harus si B? Pernah ada pertanyaan begitu Bu? Pernah kita mengawasi lingkungan sekitar? Iya, kenapa ya? Kenapa kok bukan dia ya dapatnya ini? Padahal kan cantik dia ya. Padahal kan ganteng dia. Kenapa kok? Padahal kan kaya dia. Padahal kan baik dia. Kenapa kok dan kenapa? Kadang kita mempertanyakan semua itu ya Bu ya. Jadi kita tugasnya bukan mengawasi. Kenapa mengawasi? Karena kita harus sadar kapasitas kita. Kita itu hanya makhluk. Kita itu hanya hamba. Kita itu hanya ciptaan Allah yang terima ngelakoni. Ya Bu ya. Ya. Jadi kenapa dan kenapa? Apa kapasitas kita menanyakan? Mengapa Allah begini? Mengapa Allah begini? Ketika Allah itu menginginkan sesuatu, kun fayakun, tidak perlu kita menanyakan. Ibaratnya suatu pabrik membuka lowongan pekerjaan. Kemudian yang diterima A, B, C, D, E, F, G. Sebagian orang mengatakan, kenapa kok bukan yang Z, X, Y gitu dan lain sebagainya? Kenapa kok harus A, B, C? Nah, kita kan mesti mikirnya, kenapa pabriknya begitu? Kenapa pabriknya begini? Padahal itu mungkin pabriknya kita nggak mengenal. Kita hanya komentator. Harus kita ingat, kita hanya makhluk. Kita hanya ciptaannya. Kenapa Allah itu menciptakan laler? Bikin kotor aja. Kenapa Allah itu menciptakan manusia jahat? Kenapa Allah itu menciptakan orang-orang kafir? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan setan? Kenapa nggak menciptakan semua manusia baik? Pernah berpikir begitu? Kenapa Bu? Allah tidak perlu mempertimbangkan, tidak perlu dipertanyakan mengapa dan mengapa. Ya kalau Allah mau menciptakan, menciptakan saja. Karena kula syai'in biqadar. Segala sesuatu itu diciptakan sudah menurut takdir. Kenapa dan kenapa? Ini dalam Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan ya Bu ya. Badius samawati wal ard. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Langit dan bumi itu yang menciptakan Allah. Ketika Allah itu menginginkan sesuatu kun fayakun. Tidak perlu kita mempertanyakan. Jadi kita tidak bisa mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Justru kita yang ditanyakan kenapa kamu begitu. Bisa dipahami ya Bu ya. Ya, makanya ingat kapasitas kita. Tidak ada yang bisa menentang Allah. Kenapa saya jodohnya si A, padahal saya pengennya si B. Kenapa anak saya perempuan semua, padahal saya pengennya anak laki-laki. Kenapa saya itu hidupnya miskin, padahal saya pengennya kaya. Kan kadang tidak sesuai dengan keinginan. Kenapa saya itu dalam keadaan kondisi begini, sakit-sakitan. Sementara itu pelaku maksiat, saya udah ngaji, saya udah sholat, saya sudah sedekah. Kenapa saya masih sakit-sakitan? Sedangkan dia yang maksiat terus, ahli maksiat, dia sehat walafiat kemana-mana. Kenapa dan kenapa? Itu semuanya hak Allah. Bisa dipahami Bu ya? Hak Allah. Tidak ada kapasitasnya. Ingat, kita siapa? Kita siapa?
Allah itu tidak berhak ditanyakan. Bisa kita menanyakan, ya Allah, mengapa Engkau menciptakan saya miskin? Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan saya itu memberi saya suami yang seperti itu, ya Allah? Kenapa tidak yang seperti saya inginkan? Tidak semua keinginan kita itu disambut baik oleh Allah. Ingat itu, Bu. Ingat ya. Jadi jika menginginkan, ada ustadz bayi meninggal cepat, ada preman yang seperti saya katakan tadi meninggalnya lama, awet ya, awet, uripnya awet, Bu ya. Terus ada yang kita menginginkan, kenapa kok, mohon maaf ya, kenapa yang badai, yang banjir itu bukannya di negerinya misalnya Israel misal, kenapa kok harus di negeri Islam? Kenapa Allah itu tidak adil? Bukannya kita menanyakan itu kenapa dan kenapa. Ingat, bukan kapasitas kita menanyakan. Jadi Allah itu terserah mau menanyakan orang tetangga kita kaya, kenapa tetangga saya ada yang julid ya Allah? Kenapa tetangga saya itu ada yang mulutnya usil ya Allah? Kenapa anak saya itu ada yang A, ada yang B, ada yang C? Saya pengen semuanya itu anak saya solih ya Allah, pengen solihah, tapi kenapa anak saya ada yang begitu ya Allah? Pernah menanyakan? Kenapa saya itu sudah berusaha, sudah mati-matian, saya berbuat baik, tapi kenapa anak saya seperti ini? Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa rumah tangga saya seperti ini? Ingat, kita hanya makhluk, Bu. Makhluk yang hanya menjalankan takdir. Ingat, rukun iman itu ada berapa, Bu? 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, napa Rasul dulu? Kitab napa Rasul? Yang ngomong kitab apa, Cung? Yang ngomong Rasul? Satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul apa? Oh, browsing. Sekarang gini aja, Bu. Segini aja. Saya jadi cara gampang untuk mengingat ke anak-anak loh ya. Kalau saya ngajari anak-anak waktu belajar itu, iman kepada Allah. Karena Allah itu yang pertama menciptakan, betul? Yang menciptakan. Iman kita. Kemudian Allah menciptakan apa, Bu? Malaikat, jelas. Kemudian Allah menurunkan apa? Kitab. Kenapa bukan Rasul dulu? Rasul itu penterjemah. Rasul itu yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Kitab. Nah, kalau Rasul diutus, kalau tidak ada kitab, berarti bagaimana? Jadi pedoman dulu, baru diturunkan Rasul. Bisa dipahami? Kemudian terjadinya hari kiamat, dan yang terakhir adalah qadha dan qadar. Takdir baik dan takdir buruk. Ya. Kita sudah paham bahwasanya semua yang diciptakan itu, mengapa Allah menciptakan jengkol, Bu? Kenapa sih Allah menciptakan jengkol, petai? Padahal saya nggak suka jengkol, petai. Kenapa sih Allah harus menciptakan itu? Ternyata kita tidak suka dengan jengkol, petai. Ternyata ada yang suka. Ada yang suka, Bu? Oh iya, ibu-ibu suka jengkol? Suka petai? Suka. Ya, saya misalnya, kenapa Allah menciptakan lalat? Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Kenapa Allah menciptakan virus? Semuanya itu ada hikmahnya. Kondisi kita sekarang, berapa kali saya katakan ya, Bu ya, rumah tempat tinggal, jodoh sekarang, anak sekarang, kondisi ekonomi, semuanya sudah tertakar. Kula sya'in biqadar, semuanya sudah sesuai takdir. Kita nangis darah, gak mungkin akan terjadi perubahan, ya Bu. Kalau misalnya, kenapa saya dapat dia, kenapa jodoh saya itu, semuanya itu sudah takdir. Ada seorang dari Perancis. Orang dari Perancis ini dia non muslim. Dia ikut mempelajari budaya daerah Afrika selama 7 tahun. Orang Perancis ini dia selama 7 tahun itu ikut di kabilahnya muslim daerah Afrika. Suatu hari dia itu menceritakan di Afrika itu sering terjadi badai. Jadi ketika ada badai, ketua kabilah, ketuanya itu menghimbau kepada para anggotanya, tolong selamatkan diri kalian. Nggak usah mikir yang lain.
Kambing nggak usah dipikir, mereka itu peternak Bu. Nggak usah dipikir kambing, nggak usah dipikir ternak kalian. Selamatkanlah diri kalian. Tuh. Selesai badai, orang-orang akan berkumpul. Dilihat itu, kambing hilang, rumah berantakan. Ini orang Perancis bertanya, kenapa kok tadi tidak diselamatkan? Memang kita itu diciptakan untuk kehilangan. Kalimat ini mungkin terlihat biasa Bu, tapi ingat, kita ini diciptakan untuk kehilangan. Betul atau tidak? Dulu waktu TK kehilangan teman TK, SD kehilangan teman SD, teman SMP kita kehilangan. Mungkin sudah ada yang kehilangan orang tua, mungkin ibu sudah nggak ada, bayi sudah nggak ada, kakek sudah nggak ada. Ya giliran kita semua akan kehilangan Bu. Semuanya akan kehilangan. Ini baru kehilangan kambing. Itu dari sinilah percaya dengan takdirnya dia itu kuat. Semuanya itu sudah ditakdirkan. Kita akan kehilangan. Sampai besok kita kehilangan jasad. Jasad kita akan hilang Bu. Bersamaan dengan jasad dan nyawa yang terpisah. Kemudian kisah yang kedua. Suatu hari orang Prancis ini pergi dengan para bapak-bapak naik mobil di kabilah kabilah Afrika tadi. Di tengah jalan ternyata mogok. Mogoknya kenapa? Bannya pecah. Akhirnya dari orang Prancis tadi marah-marah, pecah gitu. Ya nggak apa-apa, kita tunggu dulu, kita berikan solusinya, ditambal. Akhirnya bisa ditambal. Selesai itu berjalan sebentar, macet, mogok lagi. Kenapa? Bahan bakar habis. Marah-marah dia, nesu. Kalian itu harusnya bawa bahan bakar. Kenapa kok kalian itu sampai lali teledor begitu? Lah terus gimana kita? Kita jalan begini mau nyari bahan bakar kemana? Dia marah-marah. Kata ketua kabilahnya mengatakan, kamu menyalahkan kita karena kita lupa. Tapi kita tahu itu adalah lupa yang takdir. Bisa dipahami ya, ya. Kalaupun Allah menginginkan kita lupa, ya lupa. Ya memang lupa. Nah terus kita jalan. Terus kalau kita nangis, kamu nangis-nangis, kamu marah-marah, bisa mengubah takdir? Tidak bisa. Mobil ini bisa jalan? Tidak bisa. Pembelajaran kita yang kedua. Kalaupun kita menyesali takdir itu nggak pernah salah. Allah itu nggak pernah salah. Menciptakan bakteri, menciptakan cacing, menciptakan lalat, menciptakan manusia. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang dengan macam-macamnya. Allah tidak pernah salah. Ya. Kalaupun kita marah-marah, kita menyalahkan kondisi, apa keadaannya berubah Bu? Ibu-ibu misalnya kondisinya badannya, mohon maaf, badannya kecil. Jenengan mau menyalahkan kondisi, nangis. Setahun nangis terus, terus langsung tinggi gitu Bu. Bisa? Nggak mungkin. Atau mungkin ibu-ibu kulitnya mohon maaf hitam, kita kulit hitam. Terus ibu-ibu nangis gitu, sampai nangis darah, kulit berubah jadi putih Bu. Tidak, ya. Menyesali nasib itu hanya memperkeruh masalah. Lalu bagaimana? Terima. Saya yakin ya Allah bahwasanya saya percaya Allah yang menciptakan. Kemudian Allah memberikan qadha dan qadar. Ya, Allah itu memberikan takdir saya adalah yang terbaik menurut versi Allah, bukan versi kita. Kalau kita kan pengennya ngeten Bu, kita pengennya itu ya ayu, betul? Bojone sugih, setia, ganteng. Itu kan jeritan wanita kan begitu kan pengennya. Bojone itu, walaupun jenengan sepuh ya pengennya kan sing ganteng toh Bu. Ya bakar mau ya? Mbak? Ya Pak ya? Oke. Kan pengennya niku bojo ganteng, setia, sugih, sregep, gemati, terus napa Bu? Lah nggih sugih Bu. Heeh, nggih sugih, pun nggih sugih. Ora mung duwe tetas sing kathah Bu. Mas-masane nggih oke, anune oke. Terus anake soli semua, anake solihah kabeh, mertuane apik, ngoten to? Tanggane apik, tinggal omahe gedhe, mobile apik, ngoten to pengene. Pengene kita kan. Tapi pengen Allah tidak begitu.
Saya pengennya seperti itu, tapi pengen Allah tidak begitu, ya. Karena itu dari sini bisa kita ambil dua ya tadi kesimpulan. Yang pertama, semua itu sudah takdir. Yang kedua, tidak perlu menyalahkan takdir. Allah tidak pernah salah, ya. Tapi kitanya ya mungkin salah dalam mensikapi. Itu saja, ya. Suatu hari ada seorang bernama Suraqah bin Malik, sahabat Nabi. Jadi orang-orang kaum Quraisy, kaum kafir itu mengadakan sayembara, siapa bisa membunuh Muhammad akan diberikan 100 ekor unta. Suraqah ini mengejar, Bu. Ketika mengejar Rasulullah, kejeglok. Mengejar lagi, kejeglok. Sampai di suatu tempat, dia ketemu sama Rasulullah. Sudah mau ditangkap, tapi ternyata Allah memberikan hidayah pada Suraqah menjadi muslim. Dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya, kita itu melakukan kebaikan, kita itu melakukan sesuatu, itu sudah menurut takdir, sudah dicatat atau belum takdirnya? Misalnya ibu-ibu ngaji hari ini, itu sudah masuk ke takdir atau belum? Sudah takdir atau belum, Bu?" Sudah. Nah, ini Suraqah mengatakan, kalau saya berbuat segala sesuatu, saya tidur, saya ngaji, misalnya bahasa kita, saya ngaji, saya tidur, saya sedekah, apakah itu sudah masuk ke dalam takdir atau belum tertulis baru ditulis? Kata Rasulullah, sesungguhnya kita mengikuti takdir. Nah terus ngapain kita beramal? Kan sudah ditentukan. Surgane wonge sapa wae, neraka wonge sapa wae. Lah ngapain kita beramal? Ya Bu. Nggih ta? Secara logika kan sudah ditentukan loh, Bu, sudah ditentukan. Si A, B, C, D di surga, D, F, G ini di neraka. Sudah ditentukan. Orang-orang ahli surga sudah ditentukan, orang ahli neraka ditentukan. Lalu untuk apa kita beramal? Pernah memikirkan itu mboten? Lah ngapa ya? Nek wis ditentokne wong neraka. Lah nek wis ditentokne masalah kan kita enggak tahu, Bu. Kita di neraka atau di surga. Mbah, sebagai orang sesepuh di sini, Mbah Karmon, jenengan sesepuh di sini, apakah tahu jenengan penduduk surga atau neraka? Mboten. Jenengan Bu ngertos mboten? Mboten. Lalu bagaimana cirinya? Ibu pengen tahu bagaimana ciri ahli surga dan ahli neraka? Cirinya gampang. Ahli surga, kalau Allah mudahkan dia dalam berbuat kebaikan, maka insya Allah ahli surga. Jadi ahli surga itu Allah mudahkan dia dalam kebaikan. Mudah ngaji, mudah sedekah, mudah sholat malam, mudah dalam berbuat kebaikan yang lain. Kita mungkin heran, kenapa Mbak jenengan kok sergap sekali ngaji, kemana-mana ngaji, Allah mudahkan. Memang jenengan kenapa sedekah itu sesuatu hal yang gampang gitu, padahal kan sebagian orang sayang. Enggak, Allah jenengan enggak sayang, enggak. Jadi ahli surga itu sudah ditentukan orangnya dengan ciri dimudahkan dalam kebaikan. Bisa paham? Ya. Lalu penduduk neraka, bagaimana penduduk neraka? Penduduk neraka sama, dimudahkan dalam berbuat maksiat. Oke. Ibu-ibu pernah melihat orang yang suka mabuk? Mabuk-mabukan, miras, moh limo, mendem, main, medok, maling, satu lagi, apa Mbah? Oh, maling, medok. Kenapa orang kok mencuri nggak sayang, nggak takut ya gitu? Nggak takut? Medok, selingkuh. Kenapa kok laki-laki suka berzina? Naudzubillah, semua naudzubillah. Kenapa ada yang perempuan berzina, laki-laki berzina? Naudzubillah. Kenapa? Kenapa nggak takut gitu? Nggak takut? Kenapa ada orang mencuri? Kenapa ada orang miras? Kenapa ada orang yang main judi? Kenapa? Mereka nggak takut? Nggak takut. Karena memang dimudahkan dalam berbuat maksiat. Gitu saja. Saya termasuk dan jenengan periksa, jenengan gampang maksiat napa gampang berbuat kebaikan? Yo kadang-kadang yo Mbak yo kadang-kadang itu gampang, ngaji gampang, neng kadang ya Allah Mbak, tobat sampean ya Allah gitu. Berarti napa Bu, tengah-tengahan Bu. Surga neraka tengah ae ngoten.
Lah terus pripun? Lebih banyak mana gitu loh, jenengan rajin ngaji, Masya Allah itu kehendak Allah gitu. Jenengan ngaji di antara teman-teman yang nggak ngaji, RT mau jenengan tok, 2 orang saja. Ya Allah Mbak, jenengan ini mau berdua tok, gak apa-apa, nggak malu, nggak, jenengan nggak keberatan, nggak, berarti apa? Allah mudahkan dalam berbuat kebaikan. Bisa dipahami ya? Jadi penduduk surga neraka sudah ditentukan, kita juga sudah ditentukan nasibnya, tinggal saat dremo nglakoni. Itu kenapa tetangga kaya? Memang dia menjalankan takdirnya. Kenapa kita nggak punya? Ya memang takdir kita. Saya kan sudah bekerja keras, suami sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah berusaha, tapi ternyata Allah menentukan kita limit dalam masalah ekonomi. Ya sudah, takdir. Kenapa dia itu enak dapat warisan banyak? Takdir, Bu, takdir. Ingat ya, semuanya sudah kulla syai'in bi qadar. Lalu bagaimana supaya hati kita menerima takdir? Ibu-ibu sudah legowo dengan takdir sekarang? Sudah legowo dengan takdir sekarang? Ya kadang legowo, kadang ora, Mbak. Ya Allah. Ya lagi dangang ya legowo, Mbak. Ya Allah, ning nek lagi mumet ya wis kaya nesu emosi ngono ki. Kenapa saya begini? Legowo mboten Bu jenengan? Wis dikandani Mbak, kadang legowo kadang ora, aja tekon ae. Ini ya Bu ya. Ya mau enggak legowo gimana toh Bu? Ya mau nangis darah wong kita udah terpaksa begini, betul kan ya? Gelem gak gelem kan kudu nrimo. Nggih toh? Anak jenengan 3 gelem ora gelem kudu nrimo. Lah anake siji, ya lanang kabeh ya trimo, wedok kabeh ya trimo. Emang kita bisa maksa Allah? Ya Allah, beri saya anak laki-laki, tolong ya Allah please, ya Allah please, ya Allah gitu. Tolong beri saya ya Allah, pokoknya harus dikasih ya Allah, harus. Saya sudah ngaji sholat, harus ya Allah, saya harus kaya. Apa kita menjadi pemaksa Allah? Kita cuma minta, ya, kita hanya minta menerima takdir baik dan buruk. Nah, bagaimana hati kita bisa lapang dengan semua takdir yang Allah tak pernah salah. Suami kita adalah yang terbaik, anak adalah yang terbaik, ekonomi yang terbaik setelah berupaya yang terbaik, gitu ya. Kenapa saya masih bisa begini? Nah, inilah yang kita pelajari. Yang pertama, perkuat iman, Bu. Perkuat iman kepada Allah. Perkuat iman kepada Allah dan yakin bahasanya Allah itu ya memang yang terbaik gitu. Kalau bahasa ininya, bahasa biasanya adalah positive thinking. Ada seorang perempuan akhwat bercerita ke saya, Masya Allah, saya salut ya. Ustazah, saya itu dulu sebelum menikah, saya itu memang dari baju biasa, kemudian saya menikah, ya takdir Allah, suami saya nggak sholat, nggak ngaji, keluarga awam, sampai saya sholat pun itu mesti dilarang sama suami. Nah, kenapa mau? Pertanyaan kita mesti begitu, kenapa mau? Sudah orang begitu, kenapa kita mau? Nurut orang tua, karena orang tua gitu. Terus jenengan sekarang bagaimana? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya berusaha, kenapa saya dapat jodoh dia? Kenapa saya itu mendapat dia? Ternyata melalui hidayah gitu ya. Melalui hidayah saya bisa ikut ngaji di sini, kemudian saya pindah ke sini. Alhamdulillah suami saya sekarang ikut sholat. Berarti hikmahnya apa, Bu? Memberikan ada hidayah lewat istrinya. Kalau jenengan hikmahnya mendapat suami sekarang apa, Bu? Selain hikmah dititipi anak gitu ya, bekerja keras, hikmahnya apa, Bu? Oh banyak, lebih banyak enaknya dari tidaknya. Yo kadang-kadang enak, kadang-kadang ora, ya wis normal. Tapi ada hidayah, ada kebaikan yang mungkin jenengan dapat. Suami saya dulu itu suka mabuk-mabuk. Setelah dapat saya, alhamdulillah, mari. Ada. Suami saya dulu sukanya begini. Setelah saya itu datang, alhamdulillah, Allah memberikan hidayah untuk kami sekeluarga. Ada. Kenapa?
segala sesuatu yang kita pandang buruk belum tentu buruk di mata Allah. Kita menginginkan si A jadi jodoh, tapi ternyata si A nggak baik, berarti Allah nggak akan jodohkan. Nah, tapi kan saya sesuai, saya sarjana, dia sarjana, kenapa saya mendapat yang lebih baik, lebih kecil dari saya pendidikannya? Allah lebih tahu. Jangan menanyakan mengapa dan mengapa, kapasitas kita hanya makhluk. Paham Bu ya? Kenapa Allah itu begini? Kenapa Allah begitu? Bukan hak kita menanyakan. Kalau Allah mengatakan kun fayakun. Jadi mau dapat siapa? Mendambakan ini, entuk ini, pengen ini, entuk ini, pengen mobil dikai motor, pengen motor malah entuk ontel, pengen ontel malah ra duwe. Gitu Bu. Iya. Harapan itu tidak semuanya terkabul dalam realita. Pengennya duit oke, tapi ternyata mepet. Saldonya pengennya maksimal, tapi minimal. Pengen rumahnya megah bagai kerajaan, tapi ternyata gubuk. Iya, gubuk ya Allah. Yes, gubuk ala kadarnya. Yang pertama, perkuat iman. Bahasanya Allah memberikan yang terbaik untuk kita, bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Yang kedua, berusaha, berdoa, dan tawakal. Berusaha, berdoa, dan tawakal. Berarti kalau berusaha itu tidak pasrah Bu. Saya diciptakan melarat tok Mbak. Melarat itu usaha dulu napa mboten Bu? Nek melarat kok mboten usaha ya? Melarat usaha. Sugih niku butuh usaha mboten? Butuh. Dadi ayu niku butuh usaha mboten? Usaha. Ya nang misale dari lahir ayu ya wis rasa usaha. Ayu itu merawat lho Bu, usaha merawat, betul kan? Iya. Jadi ketika kita sudah menerima takdir, ya Allah, qabiltu, saya terima ya Allah, ini takdir saya. Anak saya terima, suami saya terima, kehidupan saya terima ya Allah. Tapi kehidupan saya ini masih bawa kemiskinan. Apa saya harus pasrah dengan takdir? Oh tidak, berusaha dulu Bu, berusaha dulu, kemudian tidak menyerah dengan keadaan, berdoa, ya Allah berilah kami rizki yang berkah ya Allah, berilah kami rizki yang banyak dan berkah, jadikan kami ahli sedekah. Berusaha, berdoa, kemudian baru tawakal. Kalau udah begitu kita nggak bisa apa-apa lagi Bu. Saya pengen punya anak, tapi ternyata 10 tahun belum diberi anak. Sudah usaha kemana-mana, apa orang harus mengatakan jenengan nggak usaha, jenengan itu nggak subur. Saya sudah berusaha, tapi Allah mengizinkan saya itu belum memiliki anak. Lihat terus mau gimana lagi? Masa kita mau nantang Allah, betul? Iya. Kita memiliki keluarga ini, ya sudah diterima. Keluarga saya belum baik, ya bagaimana caranya baik? Berusaha. Anak saya belum baik, ya sudah diajak ngaji. Istri saya belum baik Pak Ustadz, saya mau nyari istri yang kedua. Nah, terus gimana? Ya iya, saya pengen dapat istri yang baik, yang solihah, terus yang hafal Al-Quran, terus yang lulusan pondok hafal Al-Quran, yang cantik. Itu jadi istri kedua bisa. Ya kalau udah ada begitu mungkin udah nikah kali sama Ustadz ya. Kalau misalnya mau gitu loh ya, kalau mau jadi istri kedua. Jangan jenengan berpikir begitu, jadikan istri jenengan itu diperbaiki. Sudah pernah diajak ngaji istrinya? Belum? Mau nggak paham agama? Lah iya, ini loh Bu, nggak paham agama itu dijak ngaji. Betul tak Bu? Anakku loh Mbak, ya Allah, Bu anak saya ini wangel banget kandhani. Kon maca Al-Qur'ane gak iso. Pernah diajak ngaji? Ya gak. Engko kan iso dhewe ngono kuwi. Kata siapa iso dhewe? Engko lak iso dhewe gak apa-apa, engko nek gedhe iso dhewe. Jenengan gak pernah ngajari dari kecil. Ya ora, nek gedhe iso dhewe. Cilik ra diajari, gedhe sansaya ora iso. Betul ta Bu? Sansayane tuwek. Tuwek niku akelingan be lali. Tak kelingan tak lali. Wis ngono kuwi ae. Alesane ngono jare, "Budhe mboten belajar, Budhe mboten belajar ngaji." "Mboten, Mbak." "Lah enten apa?" "Mumet kula nek ngingeti huruf niku lali terus tumpuk-tumpuki."
Lah nom-nomane napa mboten belajar? Aku nom-nomane aku sibuk bantu wong tuwa. Lah terus rada tuwa ini aku sibuk golek duit tok anakku sekolah kabeh kok nggih. Lah terus niki sepuh aku arep sinau tapi mripatku wis ra iso ketok ya wis. Lah terus pripun nah? Lah kula mboten saged ngomong nek ngoten niku ya Bu ya. Alasannya akeh ae, ora gelem berusaha riyen. Kan berusaha dulu Bu, berusaha. Gilirannya Mbak saya itu ngaji kenapa sih sekali satu pertemuan sak hurufnya lali? A. Besok ba. Besok ta. Terus mulai ja lali, ha lali. Enten sing ngoten niku kathah. Enten ibu-ibu sepuh niku setahun niku lulus Iqra 1, Bu. Nggih, mengke 2 tahun Iqra kalih. Niki yang kula ajari niki nembe Iqra 2 niki. Ya Allah, sampai kula niku kadang nek ngajari kula transfer Bu ya Allah, ilmune kula transfer nek saged ngono kula transfer ya Allah. Sampai dalam hati ketika ibu itu mengucapkan jahat, ya Allah Bu, jahat dalam hati saya. Ya Allah Bu, nyalur jahat. Apa Ustaz tadi? Ya Allah Bu, jahat. Dalam hati saya ini, dalam hati. Nek iso-iso ngono ilmune tak transfer tenan ya Allah Bu. Sampai saya gemes gitu. Bu, Ibu mboten belajar Bu di rumah. Sama siapa? Ya sama putune jenengan, sama cucu. Ya Allah Ustazah kula diseneni kala putune terus. Lah kok bisa diseneni? Bae lali ya. Aku kesel ngajari bae ngono. Lah piye ya? Lah nggih ya. Putune malah nyeneni ya. Bae lho aku wis Iqra 4 bae lho Iqra 1 ora lulus. Ya Allah, jenengan ora ngerti. Kowe iki ora ngerti to, Nak. Iki entuk sinawi ya. Iki wis mengerahkan seluruh tenaga ya Bu ya. Nah masalah ini Brahma bawangnya loh kuat. Jadi apa belajar ya begitu. Tapi kan sudah berusaha, betul kan Bu ya. Yang penting itu usaha dulu. Untuk takdir itu saya takdir miskin kok. Ayo Mbak belajar. Saya takdirnya miskin kok Mbak. Lah kenapa bisa begitu? Jahit Mbak, jahit. Saya gak bisa jahit toh. Ya belajar Mbak, belajar masak nanti dititipkan. Saya gak bisa Mbak, ujung-ujungnya. Lah kenapa jenengan kok pasrah iman? Saya sudah merasa takdir saya miskin. Ya sudah. Berarti kan gak berusaha. Betul atau salah sikap begitu? Salah. Mbak saya pusing sakit. Minum obat, takdir saya sakit toh. Astagfirullah. Jadi ini ya, dia udah pasrah banget, tuh pasrah banget. Suami, anak jenengan kok nggak ini Mbak nggak bisa belajar Al-Quran. Wes pasrah Mbak, memang anakku ditakdirke gak solih kok. Ya sudah, berarti gak ada usaha. Salah kan Bu ya? Usaha dulu baru pasrah dan berdoa, gitu ya. Yang selanjutnya, jaga kesehatan mental Bu. Agar kita bisa menerima takdir dengan lapang, jaga kesehatan mental. Maksudnya bagaimana Bu? Ibu-ibu punya kekurangan? Punya kelebihan? Nah kekurangan saya merasa banyak Mbak. Nah kelebihan itu saya bingung nih. Saya kelebihannya apa ya selain kelebihan berat badan apa ya? Kelebihan saya, ibu-ibu kelebihannya ibu-ibu punya? Selain BB, apa kelebihannya Mbak jenengan? Kelebihannya apa Mbak? Kelebihannya saya pintar masak mungkin. Kelebihan saya itu pintar jahit itu kelebihan loh ya Bu, kelebihan. Saya pintar dodol itu kelebihan. Saya pintar apa? Anak pintar ngomel. Oh ngomong itu ya kelebihan ya Bu. Kelebihan ngomong. Itu penting loh ya. Orang kalau nggak ada kelebihan ngomong, saya ini juga kelebihan ngomong kan ya. Kalau nggak kelebihan ngomong juga bisa menjelaskan di sini. Setiap orang itu punya kelebihan. Cuman kita mungkin tidak sadar. Mungkin ada yang kelebihan kesabaran. Mungkin ada yang kelebihan rasa cintanya. Ada mungkin kelebihan tinggi badan. Kelebihan pintar dan lain semuanya. Semuanya punya kelebihan ya. Kula syai'in bimaziyah, segala sesuatu itu punya kelebihan. Terima kelebihan, terima kekurangan, jangan mengeluh. Jangan mengeluh, jangan membandingkan diri jenengan dengan orang lain. Ibu-ibu kalau membandingkan dengan orang lain Bu, stres bener, depresi Bu, depresi. Kenapa? Lihat tanggane numpak mobil, jenengan tanggane ngelus-elus mobil, jenengan ngelus-ngelus dodol.
Tanggane ngelus-elus mobil ya. Ya Allah, tanggaku ngelus-elus mobil. Masa aku ngelus dodo? Ya wis ditampa. Bagaimana lagi? Tetangga memiliki postur tinggi, kenapa saya pendek gitu? Ya, kan diterima kelebihannya, kekurangannya. Saya menganggap jenengan tinggi, oke, saya tinggi, tapi saya melihat Ustazah Lia, Masya Allah Ustazah Lia ini kalau pas jahit baju itu mungkin kainnya tidak terlalu banyak, irit ya usia tuh, irit Bu, irit, ketika tempatnya mepet, bisa disempilin Bu, ya Allah, maka Bu sini kalau kecil bisa, sini satu orang kecil bisa, gede, nah, sabar, ramuat, gitu ya. Dia tahu Bu, ada kelebihan. Kalau pas tinggi mungkin Ustazah Lia, enak ya jenengan tinggi. Ya, kalau apa-apa gak usah naik, betul. Tapi kalau bahan baku kain, lumayan. 2 kali ya Bu. Makanya dari sini kekurangan kelebihan itu adalah versi yang terbaik menurut Allah. Jenengan sampai nangis darah nggak akan berubah jadi orang lain pun. Jenengan syukuri saja sekarang yang ada dimiliki, ada di depan. Nah, selanjutnya sabar dan ikhlas, Bu. Jadi mental kita bagus ya tadi ya, karena kita menerima, ya sudah kita mentalnya dapat. Yang selanjutnya tadi apa? Sabar dan ikhlas dengan menerima segala ketentuan. Lagi di atas kita terima, lagi di bawah ya bagaimana lagi ya, ketika kita kaya kita bersyukur, ketika kita miskin kita bersabar. Lebih bagus kaya bersyukur napa miskin sabar Bu? Kalau jenengan saya tanya lebih bagus yang mana? Rada angel. Saya tanya lebih seneng kaya bersyukur napa miskin sabar? Kompak nak jawab itu. Kompak. Lah bagus mana? Kaya bersyukur napa miskin sabar? Kaya bersyukur. Oke. Dengan miskin yang sabar. Oke, sekarang kita bandingkan. Ada orang kaya raya karena dia sibuk mikirin bisnisnya, sampai sholat gak selesai, ngaji gak pernah datang. Dan ini orang miskin. Orang miskin ini dia itu rajin sholat 5 waktu ke masjid. Dia miskin. Sholat ke masjid rajin, ngajinya rajin. Bagus yang mana? Miskin. Dia sabar dengan kondisi, gak apa-apa. Saya pergi, kemudian saya nyari ini waktunya duhur, saya tunggu duhur, kemudian saya istirahat, asar kembali lagi bekerja, sholat asar saya berhenti, maghrib saya balik, sholat maghrib. Ini kan berarti lebih yang bagus yang mana? Miskin. Katanya bagus yang kaya. Saya wis berubah toh Bu. Oke, lanjut ya. Nah ini ada orang kaya. Ini apa ini? Kedua ya, kasus kedua. Orang kaya, dia itu ahli sedekah, ngajinya kuat, ahli sedekah, pokoknya bagus banget ini, Masya Allah. Ke masjidnya rajin, di deretan orang masjid dia ada, deretan orang yang berbagi dia ada. Ini yang pertama. Yang ini miskin, karena dia nggak punya duit. Akhirnya dia kejar setoran kok. Gak pernah ngaji, gak pernah sholat. Bagus yang mana? Jenengan itu omongannya esok dele sore tempo. Lah terus jenengan pilih sing pundi, Bu? Iya pokoknya tetap kaya bersyukur. Wis toh, pokoknya kaya bersyukur. Saya pengen kita jadi kaya bersyukur, betul. Tapi apa sing ngendi? Apa yang paling bertakwa? Gitu. Ya, yang sugih yang bertakwa, yang miskin yang bertakwa. Kalau ditanya pengen yang mana? Ya pengen jadi orang yang bertakwa. Ketika kita kaya kita bertakwa, ketika kita miskin kita sabar. Ngoten toh Bu? Nenek saya pengen jadi orang kaya bersyukur. Saya pokoknya pengen kaya jadi bersyukur. Lah kondisinya kita kaya apa miskin sekarang? Masalah itu loh Bu, masalah itu masalah. Saya pengen jadi orang kaya bersyukur. Lah terus sekarang wis kaya dereng. Ya berarti bersabar napa syukur saniki? Sabar, ya Allah. Bisa dipahami nggih? Ya, jadi kita sabar dengan kondisi sekarang lah. Ikhlas, memang ini dalam uripku. Ini memang takdir saya. Ya sudah saya selesaikan. Saya tidak akan menjadi orang lain juga tidak akan menjadi saya. Yang terakhir adalah
hadapi dengan tenang setiap takdir baik dan buruk, serta berpikir positif. Ibu-ibu ada yang nggak punya masalah? Angkat tangan, Bu. Selanjutnya angkat kaki boleh, karena sudah tidak ada masalah. Ada yang nggak punya masalah? Oh, ada yang banyak masalah? Oh, ada. Ketika tidak ada masalah, nggak mungkin. Orang hidup sendiri penuh masalah. Hidup sendiri adalah menyelesaikan masalah. Takdir baik, takdir buruk sudah ditentukan sejak kita 50.000 tahun sebelum diciptakan. Kamu besok lahir dari rahim ini, kamu besok takdirmu meninggal tanggal segini, jodohmu yang ini, kemudian takdir baikmu tanggal segini, kamu tanggal segini akan jatuh, tanggal segini akan menderita, tanggal segini kamu akan, dan lain sebagainya. Sudah ditentukan sebelum kita lahir. Terus kalau misalnya kita masih mau mengeluh, ya sudah hadapi, ya Allah, saya itu cuma melaksanakan apa yang telah Engkau gariskan. Ketika saya sedih, insya Allah habis gelap terbitlah terang. Kalau ini ada masalah, selesai, besok ada masalah lagi, ya wajar begitu. Sampai Allah tentukan waktumu sudah habis dalam menghadapi semua masalah. Tenang saja, ini hidup saya tidak bisa menjadi orang lain juga tidak bisa menjadi saya. Jodoh saya yang terbaik, suami adalah yang terbaik, anak adalah yang terbaik, harta sekarang adalah yang terbaik, jalur hidup saya adalah yang terbaik. Allah tidak pernah salah, tapi sayalah yang salah dalam mensikapi takdir. Gitu nggih. Jadi kita minta Allah, Bu. Allah pemberi masalah, Allah juga yang akan memberikan solusinya. Tinggal kita menunggu, ya Allah, bagaimana ini masalah saya, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Minta pada Allah. Nggak usah kita mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Apalagi kalau sampai iri dengki kepada tetangga orang lain, malah tambah jadi masalah. Itu saja ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.